يا معاشر المسلمين وزهراء الذي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لسويك يوم أبي أمسي والإيمان يلحق له أنصتوا واسمعوا رحمة الله أنصتوا واسمعوا وعدلوا رحمة الله أنصتوا واسمعوا وعدلوا رحمة الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم كم الإسلام والإيمان للمشركين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور كلمة الدنيا والآخرة رب لنا من قبل رحيم ويحفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القادر القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah. Kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah. Kita diberikan kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, yaitu sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Bahasa jual beli ini hanya bahasa limuwafaqatil waqi' dalam bahasa usul fikihnya. Karena waktu itu yang banyak pekerjaan adalah jual beli, maka yang Allah sebutkan jual beli. Tapi ini menunjukkan bahwa apapun pekerjaan kita ketika sudah dipanggil oleh Allah, maka kita harus memenuhi panggilan tersebut. Di atas mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada kami pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Berbicara tentang takwa, kita sekarang sudah sampai di bulan Sya'ban, melewati bulan Rajab dan akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang menjadi tumpuan untuk sampai di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah tumpuan atau persiapan untuk sampai di bulan Ramadan. Bulan yang di berbagai macam keterangan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita bisa menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kita dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persiapannya itu adalah di bulan Sya'ban. Maka ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah puasa yang banyak selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kalau bertanya kapan Nabi puasa yang banyak setiap hari selain bulan Ramadan, itu adalah bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena persiapan. Karena segala sesuatu itu pasti harus kita persiapkan. Tidak perlu kita jauh-jauh. Anak kita yang dari TK mau ke SD, melihat biaya sekian, kita sudah persiapan yang luar biasa. Apalagi ketika kita tidak punya uang. Apalagi biaya masih belum mencukupi. Kita pasti akan sudah persiapan. Mau selamatan, kita juga sama, kita persiapan. Maka oleh karena itu, karena tujuan nanti keinginan kita, harapan kita sampai di bulan Ramadan, maka bagaimana bulan Ramadan itu maksimal, maka dipersiapkan dari sekarang. Anak mau ujian, ya dipersiapkan. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang memang harus kita persiapkan. Yang belum menikah, mau menikah, macam-macam persiapannya. Itu persoalan-persoalan duniawi, apalagi persoalan-persoalan yang ukhrawi. Persoalan-persoalan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung.
Kenapa demikian? Agar kita nanti mudah untuk sampai ketika bulan Ramadan. Anak kecil misalnya, anak kecil itu diperintah sholat umur 7 tahun, tapi tidak boleh dipukul, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dimarahi karena tidak sholat. Umur 10 tahun itu boleh dipukul. Kenapa kok umur 7 tahun sampai 10 tahun? Karena masa 7 tahun dan 10 sampai 10 tahun itu adalah masa pembiasaan. Selama 3 tahun, harapannya nanti ketika umur 10 tahun, maka anak ini tanpa disuruh dia sudah bisa sholat. Sehingga kita tidak perlu memukulnya lagi. Kita tidak perlu marah-marah kepada anak yang sudah umur 10 tahun dan tidak sholat. Jadi masa persiapan untuk sholat 3 tahun. Lah masa persiapan kita untuk sampai bulan Ramadan terakhir adalah di bulan ini. Memang startnya di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, dan sekarang adalah persiapan terakhir kita untuk sampai di bulan Ramadan. Bulan yang insya Allah kita semua mengharapkan untuk sampai di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Maka oleh karena itu lalu Rasulullah bersabda, fadzalika syahrun yaufulun nasu anhu baina syahri Rajab wa syahri Ramadan turfa'u fihi a'malun nas fahabbu an la yarfa' amali illa wa ana shaimun. Katanya Rasulullah bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan ketika itu nggih. Ketika itu. Kenapa kok bisa dilupakan? Karena bulan Rajab itu bulan haram. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak diharapkan, maka banyak yang melupakan bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menerangkan bahwa jangan sampai kita melupakan bulan Sya'ban. Kenapa kok demikian? Dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Rasulullah, karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda melanjutkan, fa'ahabbu alla yurfa'a illa amali illa ana shaimun. Dan aku sangat senang ketika aku diangkat amalku, dilaporkan amalku, aku dalam keadaan puasa. Maka sebagian ulama besok hari Minggu itu adalah hari sunnah untuk puasa nisfi Sya'ban. Kenapa? Karena malam nisfi Sya'ban itu adalah malam di mana amal ibadah kita, catatan amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir lebih mendalam, Bapak semuanya jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, jangan terlalu menggunakan logika dalam hal ini. Seakan-akan ketika Rasulullah bilang bahwa amal kita dilaporkan kepada Allah, berarti kan sama dengan kita. Kita sebelum menerima laporan, misalnya kita sebagai suami, ketika belum dilapori oleh istri, kita masih belum tahu. Itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah walaupun tidak dilaporkan oleh malaikat, tidak diberi laporan oleh malaikat, Allah sudah tahu. Karena Allah beda dengan kita. Maka sebenarnya adalah ini hanya pengingat bagi kita bahwa ada masa-masa di mana kita harus menjadi orang yang husnul khotimah. Laporan itu memang tidak setiap tahun. Ada laporan harian setiap sore dan sebelum subuh. Karena di perpindahan waktu siang dan malam itu ada laporan. Ada hadisnya yang menyebutkan demikian. Ada laporan yang menyebutkan bahwa laporan itu disampaikan 2 minggu sekali, yaitu Senin dan Kamis. Makanya ada puasa Senin Kamis karena ada laporan itu. Dan ini yang memang agar hadis itu tidak kontradiktif, tidak saling bersaing, tidak saling tidak saling menyanggah satu sama lain. Maka yang ini yang dimasukkan adalah laporan tahunan. Maka oleh karena itu bagi sebagian ulama, Sayyid Muhammad Al-Maliki misalnya, di malam nisfu Sya'ban besok itu kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak istighfar dan lain sebagainya, dengan harapan ketika laporan kita diangkat oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Setidaknya yang jelek-jelek ada di tengah laporan, yang depan baik, yang belakang baik. Jamaah Jumat yang berbahagia,
Hadis selanjutnya, innallaha azza wa jalla yanzilu laylatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'rin kilabin. Allah turun pada malam nisfu Sya'ban menuju langit dunia. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri kilabin. Allah turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia dan Allah mau mengampuni umat manusia sebanyak bilangan bulu kambing. Ini adalah kiasan. Artinya apa? Artinya Allah turun dengan niatan untuk memberikan ampunan. Maka siapa yang mendapatkan ampunan? Ya pasti orang-orang yang minta ampunan. Kalau orang-orang yang tidak minta ampunan, bagaimana Allah mau mengampuni? Karena satu syarat bagi kita diampuni biasanya, bagaimana kita mengakui terlebih dahulu bahwa kita dalam kondisi bersalah. Maka oleh karena itu, ini adalah hadis-hadis yang memang disebutkan untuk malam nisfu Sya'ban. Jamaah Jumat yang berbahagia, untuk yang terakhir, bahwa kita sekarang ada di dalam bulan Sya'ban yang menjadi persiapan bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan amal baik kita, amal ibadah kita. Sering kali saya sampaikan bahwa yang harus kita tingkatkan adalah amal-amal yang mampu kita lakukan sebisa mungkin, karena dasarnya idza amartukum bisyai' faf'alu mastata'tum. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampunya. Apa yang semampu kita? Setidaknya kita mulai dari pekerjaan kita masing-masing, bagaimana pekerjaan itu lalu bernilai ibadah. Yang berdagang misalnya, itu diniati berdagangnya untuk memudahkan orang, berdagangnya untuk menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah untuk anak-anak kita. Sebagai guru misalnya, kita niati bahwa kita mengajar itu ibadah, bukan semata-mata karena gaji, bukan semata-mata karena mencari kasab, bukan semata-mata karena profesi, tapi juga menjalankan perintah Allah berupa menyebarkan ilmu. Kita yang mengurusi masjid misalnya, bahwa ini bagian dari ibadah, dan ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu muluk-muluk bahwa nanti mulai dari sekarang misalnya saya tidak akan lepas dari tahajud misalnya. Kalau bisa dilakukan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dilakukan, ya sudah, tidak perlu melakukan yang itu, tapi lakukan semampunya. Tidak bisa bersedekah banyak, ya sudah, bersedekah yang sedikit. Minimal adalah sesuatu yang memang bisa kita lakukan, yang bisa kita mampu. Tapi pada dasarnya setiap kebaikan itu pasti ada kesulitannya. Contoh sederhana, kebaikan yang paling sederhana adalah tersenyum. Pertanyaannya adalah, ada waktu-waktu yang kita mungkin tidak bisa tersenyum. Misalnya ketemu dengan orang yang sering mencaci kita. Kita bertemu dengan orang-orang yang sering ngerasani, orang-orang yang benci kepada kita, dan lain sebagainya. Senyum pun kita malas. Kita dalam kondisi marah, senyum pun malas. Padahal kita sadar bahwa senyum itu gratis, senyum itu enak, senyum itu indah. Tapi kita diuji oleh Allah, ada masa-masa kita tidak mampu untuk tersenyum. Maka oleh karena itu, sekali lagi, monggo mari kita awali perbaikan kita untuk menuju bulan Ramadan ini dari sesuatu yang bisa kita tingkatkan, dari sesuatu amal baik yang bisa kita lanjutkan, yang bisa kita perbaiki dari apa yang biasa kita lakukan. Dan semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa di dalam kebaikan. Kita sampai di bulan Ramadan dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minan dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.